Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas kehidupan salah satu tokoh yang luar biasa, Abdullah bin Umar. Sosok yang dikenal punya integritas yang, nggak tergoyahkan, bahkan di tengah salah satu masa paling bergejolak dalam sejarah. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di tengah konflik yang begitu luas, gimana caranya kita tetap berpegang teguh pada prinsip? Ini adalah tantangan terbesar dalam hidupnya. Dan jawabannya, ini jadi sebuah kisah yang kuat banget tentang keyakinan. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi untuk benar-benar memahami siapa itu Abdullah bin Umar, kita harus mundur sedikit dan melihat dunia seperti apa sih yang ia tinggali, terutama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Bayangin ya, ini adalah masa-masa kekacauan politik dan perang saudara yang dahsyat yang dikenal sebagai fitnah. Kesetiaan orang diuji di mana-mana, konflik ada di setiap sudut. Nah, sementara banyak orang sibuk cari kekuasaan atau sekedar ikut-ikutan memihak, Ibnu Umar memilih jalan yang radikal banget bedanya. Satu jalan yang dipandu oleh satu bintang penuntun yang jelas. Dan apa itu bintang penuntunnya? Sederhana, tapi sangat mendalam. Seluruh hidupnya adalah sebuah upaya sadar untuk meneladani contoh Nabi Muhammad dalam setiap detail yang bisa dibayangkan. Dan ini bukan cuma kiasan loh, dengerin deh kutipan dari Aisyah ini. Yang bikin merinding adalah frasa mengikuti jejak langkah itu benar-benar harus kita artikan secara harfiah. Maksudnya harfiah tuh begini, beliau akan sholat di titik yang persis sama dengan tempat Nabi pernah sholat, berjalan di jalur yang sama, bahkan sampai sengaja turun dari untanya untuk istirahat di tempat di mana Nabi dulu pernah beristirahat. Kebayang nggak sih dedikasinya? Dedikasi inilah yang jadi fondasi karakternya, yang membentuk setiap keputusan dalam hidupnya. Nah, gambar ini benar-benar menangkap filosofi intinya, bahwa jalan yang paling murni adalah jalan yang sudah pernah dilalui oleh sang Nabi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana prinsip ini berkembang dalam aspek lain kehidupannya. Fokus yang begitu intens untuk mengikuti teladan Nabi, ini akhirnya menumbuhkan rasa takwa yang sangat dalam, dan yang menarik, sebuah keterlepasan yang luar biasa dari hal-hal duniawi, seperti kekayaan dan status. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai zuhud. Intinya, zuhud itu adalah sikap melepaskan diri dari keinginan duniawi supaya bisa lebih fokus pada akhirat. Dan Ibnu Umar, beliau ini adalah contoh utamanya. Beliau benar-benar hidup dengan prinsip ini. Ada satu cerita yang keren banget dari Khurasan yang jadi contoh sempurna. Suatu hari, seorang pengikut memberinya hadiah pakaian yang sangat halus dan lembut. Beliau menyentuhnya lalu bertanya, apakah ini sutra? Karena khawatir pakaian itu bisa menimbulkan kesombongan dalam hatinya, beliau langsung memberikannya lagi kepada orang lain. Beliau bilang, saya takut saya akan menjadi sombong, padahal Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dan ini bukan kejadian sekali saja, kedermawanannya itu sudah melegenda. Contohnya beliau pernah menerima puluhan ribu dirham dari kas negara, itu jumlah yang sangat besar waktu itu, dan semuanya beliau bagikan kepada yang membutuhkan, bahkan sebelum beliau beranjak dari tempat duduknya. Jadi, poin pentingnya adalah, ketakwaannya bukan cuma soal ibadah pribadi, tapi juga sebuah tindakan nyata kedermawanan dan kerendahan hati di depan umum. Ibadah pribadinya juga luar biasa. Beliau bahkan dijuluki sahabat malam, karena begitu seringnya terjaga untuk sholat. Dan konon, beliau akan menangis setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang hari pengadilan dan pertanggungjawaban. Nah, keyakinan pribadi yang sedalam ini sebentar lagi akan diuji di panggung yang paling besar, panggung politik. Oke, kita masuk ke babak berikutnya. Selama periode Perang Saudara, banyak sekali faksi yang ingin menarik Ibnu Umar yang sangat dihormati ini untuk jadi pemimpin mereka. Mereka bahkan menawarinya posisi kekuasaan tertinggi. Tawarannya nggak main-main, menjadi khalifah. Memimpin pasukan, memegang kekuasaan politik tertinggi. Beliau ditawari posisi ini berkali-kali, terutama setelah pembunuhan Khalifah Utsman, di masa-masa yang sangat genting. Tapi, jawabannya selalu sama, penolakan. Kenapa ditolak? Prinsip netralitas politiknya yang berakar pada kesucian nyawa manusia, itu adalah harga mati baginya. Baginya menghindari tanggung jawab atas tumpahnya darah sesama muslim, bahkan hanya setetes, itu jauh lebih penting daripada kekuasaan dan pengaruh apapun. Jadi setelah semua itu, bagaimana Abdullah bin Umar dikenang sampai hari ini? Warisannya bukanlah tentang penaklukan atau dinasti politik, sama sekali bukan. Tapi tentang sesuatu yang jauh lebih abadi, kekuatan karakter. Beliau adalah seorang ulama dengan integritas yang tak tertandingi, teladan kedermawanan, simbol netralitas yang berprinsip di tengah konflik, dan perwujudan dari hidup yang konsisten dengan kode moral.
Dan yang luar biasa, beliau hidup sampai usia lebih dari 80 tahun dan selama itu ia tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Sejak masa muda sampai hari-hari terakhirnya, kisah hidupnya ini menjadi sebuah studi kasus sejarah yang sangat kuat tentang apa artinya sebuah keyakinan. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir untuk direnungkan. Apa satu prinsip yang tidak akan pernah Anda kompromikan? Ini adalah pertanyaan yang didorong oleh kehidupannya untuk kita tanyakan pada diri sendiri. Mengingatkan kita bahwa pengaruh sejati itu seringkali tidak terletak pada kekuasaan, tetapi pada prinsip.